Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Siapa yang bertugas memimpin doa? Betul. Mas Putu, silakan dipimpin berdoa. Kita duduk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Kepada Bu Guru, hormat gerak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Hari ini masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Biramanya 4/4 ya. Nanti hitungan keempatnya mulai 1, 2, 3, keempatnya mulai. Sudah siap? Ya. Yuk kita mulai ya. Mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Mari Bung rebut kembali 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Terima kasih untuk kekompakannya. Silakan anak-anak menyiapkan dulu alat tulisnya. Siapkan dulu bukunya, alat tulisnya semuanya. Mas Fauzi, buku temanya dikeluarkan juga semuanya. Sudah ya? Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, Bu Guru harapkan kalian nanti mampu menganalisis teks eksplanasi dari topik masalahnya, dari deret penjelasnya, maupun dari kesimpulan. Kemudian lagi nanti juga Bu Guru harapkan kalian mampu untuk menganalisis tentang cara menyalurkan energi listrik sehingga bisa sampai ke rumah-rumah. Coba Bu Guru tanya, siapa yang tadi malam menonton televisi? Mas Fauzi lihat apa? Bulu tangkis. Mana mas sama mana mas? Indonesia sama Cina. Bagus ya bulu tangkis ya. Ada lagi yang lain lihat apa? Amanah Wali. Bulan penghibur ya. Mungkin yang lain juga. Lihat apa mas Restu? Sepak bola. Ada yang lihat lagi mungkin? Sinetron. Apa mas lupa? Ikatan Cinta. Pasti sama ibunya. Iya. Jadi kita bisa menonton televisi, kita bisa menyalakan lampu pada malam hari, bersantai di rumah dengan menggunakan menyalakan kipas angin. Karena ada apa anak-anak? Karena ada listrik. Nah, pada pembelajaran 1 kemarin kalian sudah mempelajari tentang cara menghasilkan listrik. Ada yang masih ingat? Iya Mbak Indri? Dengan menggunakan
Menggunakan apa? Mikrohidro. Ya, bagus sekali Mbak Indri masih ingat. Coba ada yang masih ingat mikrohidro itu apa? Ya. Mikrohidro adalah pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Iya, pembangkit listrik tenaga air PLTA, tapi berskala kecil. Kemudian menggunakan apa tadi sebagai penggeraknya? Air, tenaga air ya, untuk menggerakkan turbin. Jadi pada mikrohidro itu komponen utamanya apa? Turbin dan generator. Ya, bagus. Nah, nanti anak-anak di sini Bu Guru akan menayangkan video. Bu Guru punya video tentang proses penyaluran energi listrik. Coba anak-anak perhatikan, anak-anak amati baik-baik pada videonya Bu Guru ini. Nanti jika ada kata-kata yang sulit, yang tidak kalian mengerti, nanti bisa ditanyakan. Tolong disimak baik-baik ya.
rumah itu prosesnya sangat panjang. Coba dari proses tadi, dari video tadi, ada yang bingung enggak? Kalian udah tahu prosesnya dari awal sampai ke rumah-rumah. Ada yang ingin ditanyakan tidak tadi di situ? Iya Mas Aki? Tadi dalam video ada kata transmisi sama distribusi. Apa itu pun saya belum dengar. Transmisi sama distribusi tadi sudah ada di situ ya. Transmisi mungkin ada yang tahu sebelum Bu Guru menjawab. Transmisi itu merupakan proses penyaluran listrik. Tadi listrik itu dimulai dari mana? Pusat pembangkit. Pusat pembangkit kemudian mau disalurkan ke gardu induk. Nah, transmisi inilah yang menyalurkan listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk. Ya, di transmisi ini tadi ada untuk menyalurkan ke gardu induk nanti harus dinaikkan dulu tegangannya oleh transformer yang tadi gambarnya dalam video tadi yang kotak-kotak tadi loh ya. Kemudian untuk yang distribusi itu apa? Penyalurannya setelah dari gardu induk baru disalurkan kepada konsumen gitu. Untuk lebih jelasnya, biar lebih jelas lagi tentang proses dari penyalurkan energi listrik sampai ke rumah-rumah, silakan anak-anak membuka buku temanya di halaman 25. Di situ ada teks bacaan eksplanasi menyalurkan energi listrik, bagaimana sampai listrik bisa sampai ke rumahmu. Sudah dibuka di halaman 25? Ya. Sudah. Coba kalau sudah kita baca dulu untuk paragraf satunya dibaca bersama. Ya, hitungan ketiga kita mulai. Untuk paragraf satunya dibaca bersama-sama dari judulnya juga. 1, 2, 3. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri Bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaat sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air, sungai, bumi, dan sebagainya. Untuk paragraf 2 tolong dilanjutkan Mas Lutfi. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Penaikan tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi Atau yang disebut super. yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Dilanjutkan Mbak Indri. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya. Dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Bersama-sama lagi paragraf 3. Dengan adanya listrik ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya
bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kalian, ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Nah, di dalam paragraf 1 itu membicarakan tentang apa? Listrik? Iya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian yang berikutnya di paragraf kedua panjang, ini tentang apanya? Dari pusat pembangkit, kemudian disalurkan ke gardu induk dengan dinaikkan tegangan yang namanya prosesnya, proses menyalurkan listrik dari pembangkit sampai pada konsumen ya. Kemudian yang paragraf ketiga ini tadi adalah bahwa seluruh masyarakat tentunya sangat membutuhkan listrik. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan. Sekarang Bu Guru akan bentuk kalian menjadi 3 kelompok. Masih sama ya, kelompok gembira, kelompok riang, kelompok ceria. Tugas kalian adalah mendiskusikan dari ketiga paragraf ini. Untuk membantu berdiskusi, di sini ada 4 pertanyaan. Coba kalian diskusikan dengan teman kalian. 4 pertanyaan berikut. Jelas ya? Nah, itu di bawah buku, di bawah paragraf itu sudah ada, di bawah paragraf itu sudah ada 4 pertanyaan ya, bisa kalian pelajari dulu. Untuk lebih bersemangat dalam berdiskusi, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Ya, di sini bisa kalian tuliskan di sini saja, ya. Kemudian lagi tuliskan nama kelompoknya. Bisa dibagi, ya, tuliskan nama kelompoknya. Bisa dibagi siapa yang menulis. Nanti yang presentasi kerjasama untuk soal nomor 1, nomor 2 dan berikutnya. Maskernya dipakai. Nomor 1 dibaca dulu, diskusikan dengan teman kalian. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Bisa kalian cari, bisa dari teks tadi, bisa dari video tadi. Bisa dua-duanya ya. Ya,
dalam bacaan ada, atau tadi pada video yang guru putar tadi. Yuk, agak cepat. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Bisa nggak Cynthia nanti yang mengintekkan, Mas Eka yang menulis. Apa fungsi suntek pada transmisi energi listrik tadi? Dua menit lagi, bisa? Ya cepat Mas Fauzi kan bisa membacakan. Ya cepat. Itu bisa ini buat lambaran yang ini bisa buat lambaran Mas Fauzinya biar yang membacakan. Nanti siapa yang mempresentasikan harus bagi tugas ya dalam kelompok, harus semua ambil ikut membantu. Gak apa-apa, jangan malu guru-guru. Kelompok gembira sudah? Kelompok kuliah sudah? Sudah semua? Soalnya bisa sambil ditambahkan di atas, jadi nanti ketika presentasi bisa dibacakan soalnya apa, jawabannya apa gitu. Atau kalau saya nanti bawa, nggak apa-apa, masih ada waktu sambil menunggu teman yang lain, bisa kalian tuliskan di bawahnya. Ya dibacakan sama temannya. Jadi nanti ketika presentasi tidak cuma jawabannya saja, tapi pertanyaannya juga jelas apa yang didiskusikan. Yang bisa Itu juga. Gak apa-apa, masih ada waktu. Soalnya, jadi jika menulis menjawab pertanyaan
kalian dalam mempresentasikan. Misalkan, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Bisa kita tulis jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik antara lain apa saja. Tapi dalam bacaan ada tidak? Ya. Kemudian untuk fungsi sutet di dalam bacaan tentunya ada, di video juga ada. Bisa ditambahkan ya yang lebih jeli. Mas Restu, diletakkan dulu Mas Restu. Ayo fokus diskusi dulu Mas. Dan nanti kalau ganti-ganti gitu yang baca bingung nggak? Mungkin guys. Tulisnya yang jelas biar nanti ketika mempresentasikan tidak bingung. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi nanti siapa yang siap duluan, tidak harus dari kelompok gembira atau kelompok ceria, bisa di tengah dulu. Kelompok riang sudah? Belum. Mas, nanti bisa sampai situ aja. Mas Lutfi duduk, nanti terlalu dekat jaga jarak. Udah ya? Ya siapa yang siap presentasi duluan? Kelompok berapa yang siap dulu? Kelompok gembira sudah? Ulang berapa? Sedikit ya, dilanjutkan. Agak cepat ya. Kelompok ceria kurang banyak. Masih nomor berapa? Sudah selesai. Kelompok riang sudah selesai. Yang lain kurang sedikit. Kelompok riang presentasi lebih dulu ya. Dan nanti kelompok yang lain biar mengikuti. Silakan untuk kelompok yang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bertiga masuk ke depan ya Mas. Ya, depan. Ya, depan sini. Teman-teman, kelompok lain, kelompok riang akan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Mas Eka bisa geser biar nggak berdempetan sedikit. Mas Eka geser sedikit saja. Iya, sudah. Ya, dimulai. Kami dari kelompok riang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Aliran air sungai, panas bumi, aliran angin. 2. Yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. 3. Karena jarak antara pusat pembangkit listrik dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya tenaga banyak ketika proses transmisi. Sambil disimak ya kelompok lain ya. Jika ada yang salah bisa dibenahi ya Pak yo. Listrik tersebut memiliki peran penting karena diperlukan untuk menyediakan energi listrik yang diperlukan. Ya sudah sebentar. Tadi di nomor 1 sumber daya alamnya ada apa saja Mbak Cynthia tadi? Aliran sungai, Air sungai, dan aliran angin. sungai, panas bumi dan angin. Coba kelompok lain ditanggapi kira-kira betul tidak? Betul. Mungkin kelompok lain nanti bisa menanggapi
Iya, dari pusat pembangkit kemananya di kelompok Rian belum detail ya. Kemudian yang ketiga, mengapa dari energi listrik tadi harus dinaikkan lalu diturunkan? Karena jarak antara pusat pembangkit listrik dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Iya, bagus, kompleks sekali ya, karena perjalanan pembangkit listrik sampai pada gardu induk rumah-rumah penduduk itu panjang. Untuk mengurangi rugi daya itu dinaikkan, kemudian diturunkan. Coba untuk yang keempat tadi, tentunya masyarakat memerlukan listrik ya. Untuk kelompok Rian sudah mempresentasikan keempat-empatnya. Mungkin ada di kelompok gembira atau ceria ingin menambahi. Sudah betul belum? Sudah? Kalau sudah, kita beri tepuk salut untuk kelompok Rian. Tepuk salut. Salut. Terima kasih. Silakan kembali. Berikutnya kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok ceria. Silakan kelompok ceria. Ayo Mas, agak cepat Mas Fauzi. Yuk. Biar tidak silap, bergeser ke sana sedikit tidak apa-apa. Ya. Kami dari kelompok ceria akan mempresentasikan. Ambil nafas dulu. Ya. Yuk, diulang. Kami dari kelompok ceria akan Mempresentasikan. hasil diskusi kami. Ya. Satu, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? 1. Aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin. Sebentar. Air sungai, panas bumi, dan angin sama ya. Itu ada pada mana? Paragraf yang pertama tentunya sama. Berikutnya Mas. 2. Apakah sudah pada sistem transmisi energi listrik? Fungsi sudah pada sistem transmisi energi listrik untuk alur listrik ketegangan tinggi dari pembangkit listrik. Bentar, agak diulang, bingung ya. Coba agak diulang gimana? Agak keras Mas. Terdengar tidak Mas Fauzi bilang apa? Agak kurang jelas. Coba. Fungsi sudah pada sistem transmisi energi listrik untuk menyalurkan arus listrik bertegangan tinggi dari pembangkit listrik. Untuk menyalurkan listrik bertegangan tinggi ke pembangkit listrik lagi. Dari pembangkit listrik ke pembangkit listrik lagi. Betul tidak? Seharusnya apa? Ke gardu induk dulu, baru ke penduduk ya. Terus kemudian ya Mas, lanjut yang ketiga Mas. Mengapa energi listrik dari pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan? Ya, kenapa harus dinaikkan? Diturunkan ke rumah-rumah. Karena jarak antara pembangkit listrik ke penduduk sangat jauh. Karena sangat jauh. Masih ada lagi atau cuma sampai di situ? Sampai situ. Ya. Berarti tadi kalau di kelompok Rian sangat jauh, sehingga perlu dinaikkan atau turunkan untuk supaya tidak apa? Tidak rugi daya, tidak kehilangan rugi daya. Tidak apa-apa untuk kelompok ceria sampai perjalanannya jauh ya. Kemudian yang keempat, Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Dengan singkat, ya. sistem transmisi tersebut memiliki peran penting karena diperlukan untuk menyediakan energi listrik yang diperlukan untuk menyediakan energi listrik yang diperlukan, maka sistem transmisi inilah yang berperan untuk menyalurkan seperti itu. Ya, bagaimana teman-teman? Betul juga? Ya, boleh. Mungkin nanti kelompok lain ada
Ada yang berpendapat lain? Kelompok ceria ingin menanggapi atau sudah cukup? Sudah cukup. Beri tepuk salut kepada kelompok ceria. Tepuk salut. Salut. Terima kasih. Silakan kembali. Terakhir kelompok gembira. Silakan. Agak cepat ya Mas ya. Dari tadi terlalu lama. Yuk agak cepat yuk. Jangan berdempetan. Geser sedikit. Ya udah. Ya agak cepat ya Mas Lutfi ya. Kami dari kelompok gembira Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. 1. Jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik adalah aliran air sungai, Ya. panas bumi, aliran angin. Betul, sama ya seperti dua kelompok yang lain. Yang berikutnya. 2. Fungsi suntek pada sistem transmisi energi listrik adalah untuk mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Berfungsi untuk menyalurkan listrik bertegangan tinggi ke berbagai tempat. Ya betul ya, yang menyalurkan adalah transmisinya dari pembangkit listrik ke berbagai tempat. Berikutnya. Energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Iya, bagus, komplit sekali ya. Jadi alasannya selain itu perjalanannya jauh, harus melewati pegunungan, melewati hutan-hutan, juga untuk supaya tidak kehilangan rugi daya ya. Terus yang terakhir, Sistem transmisi memiliki peran penting di era globalisasi karena saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. ya, kita semua membutuhkan listrik. Jadi peran di era globalisasi karena kita semua membutuhkan listrik, sistem transmisi inilah yang berfungsi menyalurkan dari pusat pembangkit sehingga sampai pada konsumen. Sudah untuk kelompok gembira? Ada yang ingin menanggapi? Sudah cukup? Betul ya? Untuk kelompok gembira sudah selesai. Beri tepuk salut untuk kelompok gembira. Tepuk salut. Salut. Terima kasih. Silakan kembali. Untuk ketiga kelompok sudah mempresentasikan. Bisa dikumpulkan ke depan untuk hasil diskusinya. Ya. Tadi kalian sudah mendiskusikan untuk keempat pertanyaan ini tadi. Sekarang secara mandiri coba anak-anak menjawab pertanyaan di bawah soal tadi ya, di halaman 26. Silakan anak-anak temukan topik masalah pada paragraf 1, deret penjelasnya dan juga kesimpulannya. Guru beri waktu 3 menit. Jika tidak muat bisa di belakangnya. Tidak harus di depan, jika tidak muat bisa di belakangnya. Jangan lupa tulis nama dan nomor. Lebih jeli jika itu diminta di paragraf 1, maka silakan anak-anak untuk membaca lebih detail di paragraf 1. Guru nilai untuk diskusinya tadi ya.
menit lagi. Untuk tadi kelompok gembira menambah tenaga surya ya. Ya, terima kasih. Ada tambahan selain dari paragraf, mungkin dari pengetahuan anak-anak. Kelompok gembira bagus sekali bisa menambahi dari yang selain di paragraf tadi. Kalau nggak tahu bisa berapa? Namanya jangan lupa. Mas Fauzi udah ditulis namanya, Mas? Ya, Mas Fauzi belum ditulis, nanti kelupaan. Latihan menulis lebih rapi, lebih cepat ya Mas ya. Sudah kelas 6, tulisannya harus lebih rapi. Sudah? Mbak Daru sudah? Kayak yang lain Mbak Daru sudah? Mbak Indri kurang sedikit. Ya. Nah, nanti Bu Guru minta setiap kelompok, walaupun ini mandiri, Bu Guru ambil satu untuk membacakan hasil pekerjaannya sebelum nanti dikumpulkan. Tapi diacak saja. Sudah? Belum. Satu menit apa adanya ya, nanti waktunya habis. 1 menit dikumpulkan nanti apa adanya. Baru sudah. Untuk kelompok yang satu pun Mas Eka sudah juga. Sudah. Kelompok gembira mungkin salah satu ada yang sudah? Belum. Kalau waktunya habis berarti apa adanya. Sudah? Apa adanya saja. Sebelum dikumpulkan coba punyanya Mbak Daru. Bu Guru ingin tahu untuk paragraf 1 topik masalahnya apa Mbak Daru, dibaca dari situ saja. Peran listrik dapat mendukung terjadinya era globalisasi. Peran listrik Dapat dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Peran listrik intinya pada era globalisasi. Untuk yang paragraf 2 punyanya kelompok gembira sudah? Mbak Itri, coba Mbak Itri untuk paragraf 2 dari penjelasnya Mbak Itri dibacakan. Energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Naik tegangannya hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan di berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau super. Iya, Cakup. penjelasannya ya di paragraf 2.
14.3 Mas Eka? Ini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai dunia karena adanya listrik. Masyarakat bisa mengakses informasi dari belahan dunia karena adanya listrik. Iya, di era globalisasi intinya kita bisa memanfaatkan listrik. Dengan adanya listrik bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa mengakses informasi dari mana saja. Dikumpulkan apa adanya. Ya, apa adanya saja. Ya. Terima kasih. Ya. Bagus, hampir sama ya jawabannya. Sudah tepat dan menyasar untuk masing-masing paragraf. Sekarang anak-anak coba listrik itu tentunya kan mempunyai peran penting untuk kita, untuk bisa membantu kita dalam memudahkan pekerjaan. Kita menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik, tapi bisa terkendala juga. Coba terkendala karena apa saja? Silakan anak-anak membaca Bu Pena halaman 15 dan 16. Kalau untuk halaman 15 sama seperti video, mungkin langsung ke halaman 16 saja. Baca dulu di halaman 16 Bu Pena. Ya, tentang apa itu? Dalam hati saja membacanya ya. Halaman 16 itu lebih jelas lagi. Kelompok ini sudah bacanya. Bisa dibaca sedikit nyaring tidak apa-apa. Sudah selesai. Hanya ada satu paragraf cuma sedikit panjang. Di Bu Pena itu kalian membaca tentang apa anak-anak? Gangguan-gangguan pada listrik. Jadi listrik mempunyai peran yang penting, tapi jika terkendala tentunya tidak bisa kita manfaatkan. Lah, kendalanya itu dalam hal apa saja? Dan tempat petir bumi. Iya, jadi bisa melalui fenomena alam, kejadian alam, tapi juga bisa karena secara teknis, secara dari alat itu sendiri. Kalau secara dari alat itu sendiri namanya adalah korsleting. Kalau korsleting itu tiba-tiba listriknya padam. Harus hati-hati ya dalam menggunakan. Nanti kalau kita misalkan memasukkan steker pada stop kontak, mungkin dalam keadaan tangan basah bisa terjadi korsleting. Jadi harus berhati-hati. Kemudian dari fenomena alam tadi apa saja? Ada hujan lebat, bisa juga petir, gempa bumi. Nah, itu bisa menjadi, kalau gempa bumi mungkin karena goncangan yang sangat besar sehingga banyak membuat kerusakan, sehingga listrik bisa ikut padam, tidak bisa menyala dengan baik. Nah, anak, sebelum melanjutkan ke berikutnya, untuk melatih konsentrasi kita bermain sebentar. Ya, Bu Guru pengen main tepuk warna. Coba anak-anak berdiri. Ya, semuanya berdiri, Mas Restu berdiri, Mas. Konsentrasi ya. Di sini kita main tepuk warna, coba yuk. Mas Dulpan sama Mas Hadi jangan terlalu berdekatan. Bu Guru punya tepuk warna. Biar konsen. Habis ini kan kita mau menulis. Ya. Jika Bu Guru mengatakan red, maka tepuknya 1 kali. Ketika Bu Guru bilang red, 1 kali. Jika Bu Guru bilang yellow, tepuknya 2 kali. Yellow. Jika Bu Guru bilang green, tepuknya 3 kali. Jika Bu Guru bilang black, tepuknya tidak jadi. Tidak jadi, artinya tidak tepuk. Siap? Ayo Mas Restu siap enggak? Ini melatih konsentrasi loh ya. Giling-giling. Tadi kalau merah tadi, red tadi, tuh, yellow 2.
dari mikrohidro tadi sudah dihasilkan listrik. Kemudian sekarang tuliskan, lanjutkan sampai listrik itu bisa sampai ke rumah kalian dan bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Ya, bisa dituliskan di sini, bisa digabungkan di situ. Hanya 3 menit, tidak lebih. Hanya 3 menit, tidak lebih. Tulis nama dan nomor di situ. Dari gambar kemarin, kalau mikrohidro kemarin kan dari aliran air sungai, bisa dari air terjun, air pegunungan, mengalir. Aliran airnya itu menggerakkan turbin, turbinnya bergerak, menggerakkan generator sehingga generator menyala, menghasilkan listrik. Listrik akan disalurkan oleh transformator. Dari transformator tadi baru akan disalurkan kepada rumah-rumah penduduk. Sekarang bisa kamu tambahkan dari proses penyaluran listrik tadi. Bisa kamu lihat dari paragraf yang sudah kamu baca. Bisa juga dari videonya. Ini sudah ditambahkan ya. Nanti yang sudah bisa atur Bu Guru. Mas, namanya jangan lupa ditulis sambil Bu Guru menilai ya. Dan 1 menit lagi apa adanya nanti. Waktunya sudah habis ya, seadanya saja. Mbak Daru sudah? Coba Mbak Daru bisa dibaca dari situ saja Mbak Daru. Untuk Mbak Daru bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumah kita. Dari situ saja. Pada PLTA air sungai atau waduk masuk melalui pintu yang diatur katup pengerangan menuju tangki pengamanan tekanan, lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pasar menuju ke turbin melalui katup. Mari katup sampai di situ. Belum sampai ada kata rumah ya. Mungkin bisa dilengkapi punyanya Mbak Cynthia. Dibacakan punya Mbak Cynthia. Ya. Ya. Mas Osi sudah? Sudah. Bisa Mbak dari kelompok ceria sudah. Mungkin nanti ya, dia kamu
listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformator lalu mengalir ke sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini listrik disalurkan menuju ke induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan menjadi 2200 volt, tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Ya, sudah sampai ke rumah-rumah warga ya. Jadi yang menyalurkan tadi ada sistem transmisi disalurkan menuju ke rumah warga. Mbak Cynthia bisa dibacakan punyanya? Belum? Mas Lutfi, kayaknya sudah Mas Lutfi. Dari situ saja Mas. Air sungai atau waduk masuk melewati pintu yang diatur pada pengaman menuju tanah pengaman ke kanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pusat menuju ke turbin melalui katup air. Ya. Dari pusat menuju ke turbin melalui katup mengatur tekanan air, tekanan lebih besar. Kemudian turbin menyala dan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Kemudian disalurkan menuju ke rumah warga. Generator menghasilkan listrik, dari situ disalurkan ke rumah warga. Mungkin bisa ditambahi yang menyalurkan sistemnya apa, gitu ya. Sudah bagus punya Mas Lutfi, bisa sekali urut alurnya ya. Untuk yang lain, Bu Guru cukup 3 anak yang membacakan, yang lain bisa dikumpulkan ke depan. Ini, terima kasih. Namanya sudah semua? Ya. Terima kasih. Ya. Hari ini kita sudah belajar banyak. Kira-kira kita tadi belajar apa anak-anak? Kita belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi dari apa saja tadi? Dari topik terus ini. Iya. Topik masalahnya, inti dari masalahnya ya di tiap-tiap paragraf tadi, kemudian penjelasnya. Terus kemudian yang terakhir tadi apa? Kesimpulannya. Kemudian kita belajar apa lagi tadi? Proses menyalurkan. Kalau yang hari sebelumnya kita belajar proses tentang atau cara menghasilkan listriknya, hari ini kita belajar tentang proses penyalurannya, proses penyaluran listrik. Dalam proses penyaluran listrik tadi komponen utamanya apa, Nana? Turbin dan generator. Itu kalau di mikrohidro ada menghasilkan listriknya ada turbin dan generator. Tapi kalau di penyalurannya ada apa tadi yang ditanyakan tadi loh di awal? Ada transmisi. Dari pembangkit sampai pada ke gardu induk tadi komponennya ada transmisi dan distribusi. Ya. Coba dari belajar kita tadi hari ini tadi, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan, membosankan, atau menyedihkan? Menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan tentunya sudah banyak memahami. Kalau sudah paham, sekarang Bu Guru punya 10 soal pilihan ganda. Silakan anak-anak mengerjakan. Langsung di sini saja tuliskan nama dan nomor kalian. Ini dikerjakan mandiri ya, karena itu untuk tes penilaian hari ini. Sambil Bu Guru menilai, kalian mengerjakan. Cepat sekali bacanya ya, yang teliti Mas Toto. Dibaca yang teliti, dipahami dulu. Walaupun pilihan ganda, kadang jawabannya ada yang menjebak, lebih berhati-hati lagi.
Kalian sudah? Bentar. Jika sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ada beberapa yang ada perbedaan. Jadi untuk pendalam itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Yang dari luar itu maksudnya dari fenomena alam. Tadi pertanyaan nomor 10 dari faktor alam atau faktor luar atau dalam berarti pertanyaannya. Luar, berarti dari fenomena alam. Nah, anak-anak nanti tetap belajar lagi lebih detail dalam membacanya. Baca dari segala sumber buku. Mas Ulfan duduk dulu, Mas Ulfan. Baca dari segala sumber bukunya. Lebih semangat dalam belajar. Kalau mengerjakan lebih teliti. Dan untuk kegiatan besok, anak-anak silahkan menyiapkan alat dan bahan. Kalau di pembelajaran yang kedua kemarin kita belajar tentang atau praktik tentang kerangka kubus, besok siapkan alat dan bahan. Di buku siswa sudah ada. Kita akan melanjutkan untuk mencari diagonal dari kerangka kubus yang sudah kalian buat di pembelajaran 2. Nanti kita lanjutkan dengan mencari diagonalnya. Tolong disiapkan ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan di setiap kegiatan. Cuci tangannya memakai sabun. Kalau bisa maskernya didobel dan hindari berkerumun. Apalagi sekarang ini musimnya sudah mau musim hujan. Jaga kesehatan ya. Terutama kalau misalkan memang sudah tidak enak badan, segera minum vitamin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar